Nah, orang-orang musyrik Mekah ini mendebat kaum muslimin, mendebat Nabi. Kok beda ya dengan tradisi-tradisi dulu? Muhammad ini mengada-ada, membuat-buat baru. Fala yunazi'unnaka, maka janganlah mereka mendebat, membantah mereka kepada engkau, wahai Muhammad, fil amri, di dalam urusan ini. Jadi urusan tata cara beragama ini. Jangan sampai mereka mendebat. Menarik untuk kita kaji lebih dalam, potongan kata fala yunazi'unnaka ini mengandung dua makna. Yang pertama, melarang Nabi untuk melayani perdebatan mereka, melarang Nabi untuk memperturutkan bantahan mereka, karena kalau tidak mereka akan semakin parah terus membantah. Jangan layani Muhammad. Oleh karenanya ayat berikutnya, wad'u ila rabbik, teruskan seruanmu pada semua manusia menuju agamanya Allah. Ila rabbik, kepada Tuhanmu, artinya kepada agama Tuhanmu. Teruskan dakwah kamu, seruan kamu, jangan melayani bantahan-bantahan orang-orang musyrik itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tartil Al-Quranul Karim. Kita buka halaman 515. Halaman 515 surah Al-Hujurat. Surah Al-Hujurat ayat 1 dan seterusnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi wattaqullah. Innallaha sami'un alim. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabiyyi wa la tajharu lahu bil qawl. ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تهبط أعمالكم. أن تهبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك
الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما
فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله واتقوا الله لعلكم ترحمون صدق الله العظيم. Tafsir Al-Quranul Karim. Kita buka halaman 340. Halaman 340 surah Al-Hajj ayat 67. Halaman 340 surah Al-Hajj ayat 67. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Likulli ummatin ja'alna mansakan hum nasikuh. Mansakan hum nasikuh fala yunazi'unnaka fil amri wad'u ila rabbik. Innaka la'ala hudan mustaqim. Wa in jadaluka fakulillahu a'lamu bima ta'malun. Allahu yahkumu bainakum yawmal qiyamati fima kuntum fihi takhtalifun. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, pada pagi hari ini setiap saya memulai majelis ini, baik untuk hari Minggu seperti pada hari ini maupun majelis pada hari Kamis, selalu saya mengawali dengan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dari sisa-sisa umur yang diberikan oleh Allah kepada kita, Allah terus membimbing kita sehingga kita bisa membagi waktu untuk bagian-bagian bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala.
dengan satu kesadaran bahwa semuanya akan kembali kepadanya. Semua kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah makna yang sebenarnya dari ucapan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya kami ini milik Allah. Milik Allah, yang punya itu Allah. Wa inna ilaihi rajiun, dan karena itu sesungguhnya kami akan kembali kepadanya. Tentu kembali kepada Allah kita harus membawa bekal sebanyak-banyaknya agar supaya kita tidak tersesat di jalan menuju jalan yang panjang, menuju akhirat. Mulai tadi tartil Al-Quran ini sudah berapa? Kalau misalnya Allah mengabulkan dan menerima langkah-langkah dan amalan-amalan kita, itu sudah berapa? Setiap huruf Allah membalas 10 kebaikan. Jadi Al-Quran yang kita baca, setiap satu huruf itu dibalas oleh Allah dengan 10 kebaikan. Kalau mulai tadi tartilnya satu makro itu berapa huruf itu? Tinggal mengatakan. Akan tetapi sekali lagi sebagaimana sering saya sampaikan, jangan merasa kita masuk surga kelak karena amal-amal itu. Jangan merasa seperti itu. Amal-amal itu hanya ingin menjadikan agar supaya Allah memberikan rahmat kepada kita, membelasi kita, merasa kasihan kepada kita. Dari rahmat dan belas kasihnya itulah kemudian kita dimasukkan oleh Allah ke surganya. Dengan rahmat dan belas kasih sayangnya itulah kemudian kita diampuni dosa-dosa kita. Mudah-mudahan seperti itu. Yang paling penting, mudah-mudahan kita mengakhiri hidup ini dengan husnul khotimah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, Bapak. Likulli ummatin ja'alna mansakan hum nasikuhu. Likulli ummatin, untuk tiap-tiap umat ja'alna, kami tetapkan, kata Allah. Asal maknanya ja'alah itu menjadikan atau menciptakan. Ketika Allah berbicara tentang ciptaannya dan tentang hal-hal yang diciptakan dan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah menggunakan dua kata. Yang pertama ja'alah dan yang kedua khalaqa. Ja'ala dan khalaqa. Artinya serupa. Ja'ala itu menjadikan, ya menjadikan artinya menciptakan. Khalaqa menjadikan juga, yang artinya juga menciptakan. Cuma beda penggunaannya. Ja'ala itu dimaksudkan ciptaan Allah dengan menampilkan secara jelas manfaat dari ciptaannya itu. Kalau khalaqa, Allah menampilkan ciptaannya itu dari segi kecanggihan dan kemahakuasaan Allah. Ini bisa kita lihat dalam surah Ar-Rum yang berbicara tentang pasangan hidup. Azwaj. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Jadi di sini dalam ayat ini ada dua kata yang dipergunakan oleh Allah. Yang pertama, wa min ayatihi an khalaqa lakum, khalaqa min anfusikum azwaja. Jadi perjodohan itu
Allah menunjukkan kemahacanggihan dan kemahakuasaan Allah. Perjodohan. Makhluknya ini semua diciptakan oleh Allah berjodoh-jodohan. Ada laki, ada perempuan, ada positif, ada negatif. Listrik dicantikkan berjodoh. Ada arus negatif dan positif. Tanpa ini tidak nyala. Tidak nyala. Manusia juga begitu. Binatang juga begitu. Laki-laki dan perempuan. Berbicara tentang perjodohan manusia, itu kenapa kemudian Allah menggunakan kata khalaqah, menciptakan, yang ciptaannya itu ditonjolkan oleh Allah sebagai kecanggihan dan kemahakuasaan Allah. Seorang anak perawan yang mulai kecil dibesarkan oleh anaknya, tidur-tidur dengan ibunya, kumpul selama likuran tahun, tapi tiba-tiba ikhlas untuk diserahkan kepada orang lain yang tidak ada hubungan apa-apa. Kalau tidak karena kecanggihan Allah menciptakan itu, kemudian perempuan itu merasa cinta pada orang itu, padahal ayah ibunya membesarkan mulai kecil, mulai merah. Ini rahasia khalaqah, menciptakan Allah, di mana ciptaannya itu menunjukkan kekuasaan Allah. Kalau tidak karena Allah yang menciptakan, ngapain seorang perempuan, seorang perawan kemudian rela untuk mengorbankan dirinya kepada orang lain? Kan begitu. Nah ini kita perlu pikirkan ini. Perlu kita renungkan. Perlu kita kaji. Iya, punya anak perempuan, kumpul kemudian tiba-tiba diserahkan pada orang, mau. Kalau tidak karena Allah menciptakan lewat kecanggihan dan kemahakuasaannya. Jadi khalaqah adalah diartikan sebagai ciptaan, menciptakan atau menjadikan dengan menonjolkan kemahakuasaan Allah. Luar biasa tentang perjodohan. Dan tentang perjodohan itu juga, maka kemudian bumi ini menjadi rami. Sumber daya manusianya mencukupi. Nah, coba bayangkan kalau kemudian laki-laki tidak mau menikah, perempuan juga nggak mau menikah. Apa yang terjadi kira-kira 50 tahun yang akan datang? Kali baru sepi, nggak ada manusia. Kita berpikir ke sana, khalaqah. Belum lagi kalau kemudian di akhir ayat tentang perjodohan ini, la'allakum tatafakkarun. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Ayat yang begitu itu bagi mereka yang mau berpikir itu luar biasa. Kenapa? Hanya perjodohan yang tampaknya seperti seremonial belaka, kemudian di akhir ayatnya ini ayat bukti kekuasaan Allah, kemahacanggihan Allah bagi orang yang menggunakan akalnya. Karena ketika seorang laki, perempuan, perawan dan dijaka kumpul dalam satu rumah tangga, kemudian melahirkan anak, setelah itu kemudian berpikir bagaimana anak ini tentang pendidikannya. Setelah berpikir tentang bagaimana pendidikannya, tentu berpikir tentang apa pekerjaannya. Ketika berbicara tentang apa pekerjaannya, tentu memerlukan hubungan antara satu dengan yang lain. Tidak hanya dalam hubungan bertetangga, hubungan yang lokal, bukan hanya hubungan dalam sebuah negara, tapi berhubungan dengan negara yang lain. Dari perjodohan ini memperlancar hubungan ekonomi dengan negara lain. Itu luar biasa. Nah, kemudian yang kedua, Allah melanjutkan ayat ini, wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Dan Allah menciptakan, menjadikan bainakum di antara kamu sekalian itu mawaddah dan rahmah. Rasa cinta, warahmah dan kasih sayang. Rasa cinta itu lebih menonjolkan birahi. Jadi lebih menonjolkan romantis. Nah, kalau
masih baru ketemu, baru berjodoh, mawaddah, rasa cinta, kasih sayang, cinta. Ini menonjolkan romantisnya. Tapi rahmah, kasih sayang, menunjukkan kasih sayang atas dasar manusiawi, atas dasar sudah punya anak dan sebagainya. Misalnya seorang bapak dalam sebuah rumah tangga yang sudah tua, kemudian lama keluar dari rumahnya, nah kemudian ditunggu-tunggu oleh istrinya. Istrinya sudah umur 70 tahun misalnya. Nah kemudian ayahnya, bapaknya sudah umur 80 tahun. Keluar dia sendirian. Demam kok gak datang-datang, dekiklah labu lorong. Kan begitu. Tapi kalau masih muda, tidak itu yang dibayangkan. Jadi romantisnya muncul. Kok nggak datang-datang? Jangan-jangan sudah beristri lagi. Ya, ini kalau sudah sama-sama tua nggak ada curiga mau istri lagi. Umur 80 misalnya. Ya. Jadi ini mawaddah dan rahmah. Kalau mawaddah menonjolkan romantisnya, tapi rahmah menunjukkan kasih sayangnya. Agar supaya bagaimana dalam kondisi yang sudah tua renta, mudah-mudahan bisa selamat di perjalanan, atau misalnya tentang hidupnya bagaimana dijamin, saling bantu-membantu. Nah, kembali kepada persoalan di sini, nah, ja'alna di sini, ja'alna kami menjadikan. Ini menunjukkan ada manfaat di situ yang ditonjolkan. Jadi wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, mawaddah dan rahmah ini yang ditonjolkan adalah manfaatnya. Bahwa perjodohan laki perempuan itu manfaatnya oleh Allah diberikan rasa senang, rasa cinta di dalam diri masing-masing, di dalam diri sang suami dan di dalam diri seorang istri. Jadi yang ditonjolkan ciptaan yang berupa manfaat daripada jadi khalaqa dan ja'ala. Nah sini ja'alna artinya di sini mengandung manfaat yang ditonjolkan. Likulli umatin bagi untuk setiap umat. Ja'alna kami telah tetapkan, kami telah jadikan mansakan aturan-aturan tentang keberagamaannya, syariatnya. Masing-masing umat itu sudah ditetapkan oleh Allah syariat-syariatnya sesuai dengan perkembangan masyarakat yang dihadapi oleh syariat itu. Syariatnya Nabi Musa beda dengan syariatnya Nabi Isa. Syariatnya Nabi Isa beda dengan syariatnya Nabi Muhammad. Semua perbedaan-perbedaan itu mencerminkan kondisi masyarakat setempat. Kondisi masyarakat setempat. Sama dengan mukjizat. Mukjizat itu diberikan oleh Allah kepada seorang nabi disesuaikan dengan perkembangan dan cara berpikir masyarakatnya. Pada zaman Nabi Musa, masyarakat itu senang urusan sihir, tenung. Akhirnya Nabi Musa diberi mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melawan tukang-tukang tenung, tukang-tukang sihir itu. Misalnya tongkat dilempar jadi ular. Kalau sekarang wah hebat itu. Tongkat dilempar kemudian tahu-tahu kok jadi ular. Di alam modern begini, kalau ada yang begitu-begitu laris ini. Oh di sini saja dulu pernah ada di sekitar Pak Bekri ini ada. Kalau naruh jarum itu jalan katanya. Pernah tahu ini dengar. Di daerahnya Pak Bekri ini. Malah menantunya iparnya Pak Bekri mungkin. Ya. Haji siapa itu? Itu sudah banyak orang datang minta ini punya penyakit ini minta datang ke sini. Nah di jalan modern ini, apalagi dalam kesusahan ekonomi, ada orang sakit, kemudian ada yang bisa melempar tongkat jadi ular. Oh keramat itu, keramat. Nah Nabi Musa mukjizatnya diberi itu karena kondisi masyarakatnya masih suka dan senang dengan urusan-urusan sihir, urusan-urusan tenung, urusan-urusan yang irasional itu. Jadi diberi tongkat Nabi Musa. Tongkat dipukulkan ke laut kemudian membelah menjadi jalan raya, jalan tol. Sehingga Nabi Musa beserta Bani Israel selamat dari kejaran Fir'aun.
Beda dengan mukjizat yang diberikan Nabi Isa kepada Nabi Isa. Pada zaman itu sudah bagus pengetahuan masyarakatnya tentang kedokteran. Kemudian Nabi Musa diberi mukjizat, bisa menghidupkan orang mati, bisa menyembuhkan penyakit lepra. Begitu juga syariat dan aturan-aturan agama yang ditetapkan oleh Allah untuk masing-masing umat itu. Umatnya Nabi Musa, umatnya Nabi Ibrahim, umatnya Nabi Isa. Nah, sedang umatnya Nabi Muhammad, karena masyarakatnya sudah super maju, mukjizatnya bukan hanya mukjizat-mukjizat yang bisa dilihat dengan mata, tapi dianalisa lewat otak, yaitu Al-Quran mukjizatnya. Al-Quran itu sampai kapanpun tidak pernah rusak, tidak pernah ada yang mampu menandingi Al-Quran. Banyak isyarat-isyarat dari Al-Quran itu tentang perkembangan ilmu pengetahuan. Nah, masyarakatnya masyarakat yang sudah super maju. Super maju. Nah, begitu juga sekali lagi tentang ajaran-ajaran atau syariat yang berkaitan dengan agamanya. Allah menetapkan juga bahwa syariat yang datang kemudian merombak hukum syariat yang datang sebelumnya. Artinya apa? Syariat yang turun kepada Nabi Musa, ketika Nabi Isa datang dengan membawa syariat, maka syariatnya Nabi Isa merubah hukum daripada syariatnya Nabi Musa. Oleh karenanya, bagi mereka ada istilah perjanjian lama dan perjanjian baru. Ya, perjanjian lama itu adalah Taurat dan perjanjian baru itu Injil. Nah, ketika Injil datang, maka Taurat ini sudah direvisi oleh Allah, harus mengikuti masyarakatnya, manusianya harus mengikuti ajaran-ajaran Injil. Begitu juga seterusnya. Ketika Nabi Muhammad diutus dan membawa Al-Quran, maka Al-Quran merombak hukum daripada Injil, apalagi Taurat. Jadi masyarakatnya, manusianya harus ikut pada aturan-aturan yang ada di dalam Al-Quran. Dan itu berlaku untuk sampai kiamat. Al-Quran ini sampai kiamat berlaku. Kenapa? Karena tidak ada lagi nabi yang diutus oleh Allah. Tidak ada nabi lagi yang diutus oleh Allah sebagai penutup para nabi. Maka Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakin rasulullahi wa khataman nabiyyin. Karena status Nabi Muhammad sebagai khataman nabiyyin, penutup para nabi, tidak ada nabi dan rasul yang diangkat oleh Allah sudah Nabi Muhammad, maka kemudian ajaran yang dibawanya berlaku sepanjang masa untuk manusia siapapun dan dimanapun. Nah, kemelut agama di dunia ini antara lain karena itu orang-orang Yahudi, orang-orang Israel, orang-orang Bani Israel itu, Israel yang sekarang itu kan karena kecongkaan dan keangkuhannya saja tidak mengikuti Al-Quran, tidak mau mengikuti Al-Quran. Kalau saya sudah lama berpikir bahwa satu rumpun keluarga ini karena ada sentimen merasa Bani Israel itu mendapat keistimewaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena banyak dari keturunan Israel itu yang diangkat menjadi nabi dan rasul. Dari itu kemudian dia merasa makhluk manusia ciptaan Allah yang paling baik di dunia. Sementara kemudian ada keturunan Arab dari Nabi Ismail. Nabi Ismail dengan Nabi Yakub itu kan sesaudara. Nabi Ismail sama Nabi Ishak itu sesaudara, cuma lain ibu. Artinya ada sentimen di sini, iri, saudara tiri. Kalau Nabi Ishak itu putra dari Nabi Ibrahim dengan istrinya Sarah, Siti Sarah, istri yang pertama. Nah, kemudian kalau Nabi Ismail putra Nabi Ibrahim dengan istrinya yang muda, Siti Hajar. Jadi saudara, cuma lain ibu. Nah, di sini kemudian ecer-eceran sama satu keluarga yang Nabi Ishak menurunkan Nabi Yakub,
Nabi Yakub menerusan Nabi Ibrahim, Bani Israel. Karena Yakub itu artinya namanya sendiri Israel. Jadi Bani Israel adalah anak cucu keturunan Nabi Nabi Yakub. Nah, sementara Nabi Muhammad itu turunan cucu dari Nabi Ibrahim dari putranya Nabi Ismail. Yang kemudian mulai kecil bayi ditaruh di Mekah oleh Nabi Ibrahim dengan ibunya Siti Hajar. Dan ini kemudian riwayat itu kemudian menjadi aturan-aturan dalam penyelenggaraan ibadah haji dan umrah. Air Zam-Zam, apa itu? Itu sejarah peninggalan daripada Nabi Ismail kecil. Nah, kembali kepada syariat tadi, begitu ada syariat baru dari seorang nabi, maka syariat yang sebelumnya dari nabi sebelumnya itu dibongkar, dirombak hukumnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu seterusnya sampai pada Nabi Ibrahim. Walikulli ummatin, dan untuk setiap umat terdahulu, ja'alna, telah kami tetapkan mansakan artinya aturan syariat dalam beragama, hum nasikuhu, di mana mereka mengamalkan atau beribadah dengan syariat itu. Fala zunazi'un, ayat ini Bapak menurut ulama ahli tafsir, sebab turunnya adalah karena orang-orang musyrik Mekah itu selalu mendebat Nabi. Mendebat dalam hal apa? Mereka melihat ibadah yang dilakukan oleh Nabi dan kaum muslimin pada waktu itu menyimpang dari kebiasaan-kebiasaan mereka orang-orang musyrik itu, di mana mereka tahu dari cerita-cerita tentang syariat nabi-nabi sebelumnya. Seperti kita tahu bahwa Mekah itu menjadi titik tumpu bertemunya manusia-manusia di Jazirah Arab khususnya, dari Yaman, dari macam-macam, dari Mesir, kumpul di Mekah dalam rangka sirkulasi perdagangan, perekonomian. Sehingga Islam disiarkan oleh Allah lewat Mekah ini, karena di Mekah menjadi titik tumpu bertemunya manusia. Tujuannya agar supaya penyebaran Islam itu begitu serempak, karena orang yang datang ke Mekah kemudian dia bilang setelah pulang menyebarkan Islam di situ. Nah, orang-orang musyrik Mekah ini mendebat kaum muslimin, mendebat Nabi. Kok beda ya dengan tradisi-tradisi dulu? Muhammad ini mengada-ada, membuat-buat baru. Nah, kemudian didebat oleh orang-orang musyrik Mekah itu. Apa yang beda? Yang beda yang pertama yang diperdebatkan adalah tentang tempat wukuf. Orang-orang musyrik Mekah itu juga haji keliling Ka'bah juga. Karena Ka'bah ini dulu sudah ada pada zaman Nabi Ibrahim, itu sudah direnovasi. Yang paling dulu lagi malaikat yang bangun. Yang malaikat yang bangun Ka'bah ini. Kemudian pada satu ketika pernah saya ceritakan kan, terkena banjir, kemudian tertutup Ka'bah itu. Dan seperti yang bapak-bapak tahu yang sudah ke sana, itu kan ada di lembah ya, di cuma curam. Makanya orang Mekah itu takut hujan. Orang hujan lebat, karena maunya mengalir ke situ. Nah, pada zaman dulu ada terjadi air bah, itu kemudian Ka'bah tertutup. Diperintah oleh Allah untuk menggali Ibrahim. Wa idh bawwa'na li Ibrahim makanal baiti alla tusyrik billah. Jadi Allah menampakkan, inilah Ibrahim di sini tempat Ka'bah itu yang sekarang ketutupan lumpur ini. Kamu gali, kamu renovasi lagi. Bersama putranya Nabi Ismail, Nabi Ibrahim membangun Ka'bah. Setelah selesai, kemudian Nabi Ibrahim diperintah oleh Allah untuk mengumumkan kepada semua manusia untuk melakukan haji, datang ke tempat ini. Melakukan umrah, datang ke tempat ini. Dia orang-orang musyrik juga ke Mekah, haji keliling Ka'bah. Nah, cuman mereka kalau keliling Ka'bah sambil urak-urakan, hei, sambil suet-suetan, telanjang, laki perempuan, sambil nyanyi-nyanyi, kurang ajar dia.
maka indal baiti la mukaan wa tasdiya. Mereka juga tawaf. Mereka juga ngerti bahwa itu ada kewajiban haji. Nah, dari sini kemudian membantah orang-orang musyrik ini. Kok nggak sama ya yang dilakukan Muhammad dengan kaum muslimin ini? Wukufnya tidak sama. Nah, mereka wukuf di Masy'aril Haram. Orang-orang musyrik itu kalau wukuf di Masy'aril Haram. Masy'aril Haram itu Muzdalifah. Muzdalifah. Setelah pulang, kalau kita yang sudah ke haji, setelah pulang dari wukuf di Arafah, itu pulangnya kan mampir di Muzdalifah. Muzdalifah. Di situ nginep, mabit di Muzdalifah. Setelah itu kemudian langsung ke Mina untuk lempar jumroh. Kok nggak sama? Sedang Nabi Muhammad bersama kaum muslimin wukufnya di Arafah, bukan di Muzdalifah. Kok nggak sama? Itu yang pertama yang kemudian diperdebatkan oleh orang-orang musyrik. Kemudian yang kedua, penyembelihan. Tentang penyembelihan. Di awal kan cerita juga tentang haji, tentang penyembelihan kurban, penyembelihan binatang untuk dam dan sebagainya. Muhammad ini sama kaum muslimin aneh-aneh. Kan mestinya yang disembelih oleh Allah itu lebih berhak untuk dimakan. Tapi kenapa? Yang disembelih oleh manusia, kok itu yang dihalalkan? Sedang yang disembelih oleh Allah, maksudnya mati biasa. Ada binatang meninggal dunia, mati, bukan meninggal, mati. Itu kan bangkai bagi kita. Tapi bagi mereka, itu dibunuh, disembelih oleh Allah. Karena yang mematikan itu Allah. Sampai di sini paham Bapak ya? Jadi mereka mengatakan seperti itu. Kenapa? Kan mestinya ini yang lebih berhak untuk dimakan, yang halal. Karena dibunuh dan mati oleh Allah, dimatikan oleh Allah. Nah, sedang binatang yang disembelih itu kan manusia yang membunuh, itu kata mereka. Dan justru ini yang dihalalkan oleh Muhammad dan kaum muslimin, bukan yang mati karena mati biasa itu. Jadi ada beberapa lagi perbedaan-perbedaan yang kemudian diperdebatkan oleh orang muslim. Nah, ayat ini sebab turunnya antara lain karena itu. Perdebatan pada orang musyrik. Kumnasiku. Fala yunazi'unnaka, maka janganlah mereka mendebat, membantah mereka kepada engkau wahai Muhammad fil amri, di dalam urusan ini. Jadi urusan tata cara beragama ini. Jangan sampai mereka mendebat. Menarik untuk kita kaji lebih dalam, potongan kata fala yunazzi'unnaka ini mengandung dua makna. Yang pertama, melarang Nabi untuk melayani perdebatan mereka. Melarang Nabi untuk memperturutkan bantahan mereka. Karena kalau tidak, mereka akan semakin parah terus membantah. Jangan layani Muhammad. Jangan layani Muhammad. Oleh karenanya ayat berikutnya, wad'u ila rabbik, teruskan seruanmu kepada semua manusia menuju agamanya Allah. Ila rabbik, kepada Tuhanmu, artinya kepada agama Tuhanmu. Teruskan dakwah kamu, seruan kamu, teruskan kepada semua manusia. Jangan melayani bantahan-bantahan orang-orang musyrik itu. Karena itu tadi, kalau marah dilayani mereka semakin ngelama, semakin melonjak-lonjak. Nggak selesai-selesai. Jangan dilayani bantahan mereka, debatan mereka. Nah, bagi orang-orang musyrik juga dilarang oleh Allah untuk terus membantah. Kenapa? Karena masing-masing umat itu memang terjadi perbedaan. Karena memang sudah Allah menetapkan perbedaan-perbedaan itu sesuai dengan perkembangan masyarakatnya. Syariat, aturan syariat untuk umat Nabi Musa lain. Syariat agama untuk Nabi Isa dengan umatnya lain. Syariat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad juga lain sesuai dengan perkembangan masyarakatnya seperti yang saya sampaikan tadi. Jadi kamu jangan layani itu. Jangan layani itu. Dari sini dapat disimpulkan bahwa ketika terjadi perdebatan-perdebatan, terjadi perbantahan-perbantahan, ada kalanya kita harus tidak melayani itu, tidak memperturutkan bantahan-bantahan mereka supaya segera selesai hiruk pikuk dan kegaduhan itu. Kalau kita layani, semakin menjadi-jadi bantahan-bantahan dan perdebatan-perdebatan ini.
Wad'u ila rabbik. Teruskan saja. Jangan layani mereka. Jangan perturutkan mereka. Teruskan saja seruanmu kepada seluruh manusia. Ila rabbika, menuju agama Tuhan engkau. Innaka la'ala hudan mustaqim. Innaka, sesungguhnya engkau wahai Nabi Muhammad, la'ala hudan, benar-benar telah berada dalam petunjuk. Hudan, petunjuk, artinya agama. Mustaqimin, yang lurus lempang. Yang lurus dan lempang. Lurus. Mustaqim. Wa in jadaluka faqulillahu a'lamu bima ta'malun. Wa in jadaluka, dan jika mereka tetap saja terus mendebat engkau, setelah kamu tidak memperturutkan bantahan dan debatan mereka, tapi mereka masih tetap juga mendebat engkau tentang urusan agama itu, fakul, maka katakanlah wahai Nabi Muhammad kepada mereka, Allahu a'lamu bima ta'malun. Allah lah yang lebih mengetahui bima ta'malun, dengan apa yang kamu perbuat. Allah yang lebih mengetahui dengan apa yang kamu kerjakan. Dan Allah juga yang lebih mengetahui balasan apa yang setimpal untuk mereka hadapi lah di akhirat. Sebagian ulama mengatakan ayat ini turun sebelum turunnya ayat Qital. Ayat di mana Allah memberi izin kepada kaum muslimin untuk berperang. Nah, sebelumnya Allah melarang kaum muslimin itu berperang. Lebih-lebih ketika masih di periode Mekah. Di periode Mekah itu rata-rata kaum muslimin masih sangat lemah. Sehingga oleh Allah dilarang untuk berperang. Ada yang mengatakan seperti itu. Tapi terlepas dari itu, metode yang perlu kita kembangkan ketika dalam kehidupan ini terus terjadi perdebatan, perbantahan dan sebagainya, agar supaya terus bisa mereda, maka jangan perturutkan perbantahan itu, perdebatan itu. Nah, di dalam hidup ini ada kalanya memang harus kita bersikap seperti itu. Tapi di ketika yang lain perlu kita layani debat itu, perbantahan itu, di mana perlu dan di mana dipentingkan, biar mereka bisa bisa mengerti betul terhadap posisi satu persoalan atau satu masalah. Allahu yaqumu bainakum yaumal qiyamati fima kuntum fihi taktalifun. Allah yaqumu, yaitu memutus. Allah yaqumu artinya menghukumi. Yaqumu memutus, menghukumi, menetapkan hukum bainakum di antara kamu sekalian. Yaumal qiyamati, kelak di hari kiamat. Ini juga menarik untuk kita kaji secara lebih mendalam. Ketika Allah memutus kelak, menghukumi kelak, Allah berada di tengah. Oleh karenanya kalimat ini bisa dilihat, pengertian di tengah itu bisa dilihat dari kata bainakum. Allahu yaqumu, Allah menghukumi, memutus perkara, bainakum, berada di antara kalian, kaum musyrikin dan kaum muslimin. Artinya di sini tidak memihak ke kaum muslimin dan juga tidak memihak pada kaum musyrikin. Ketika Allah nanti di akhirat akan memutus perkara, ada di tengah. Ini apa? Pelajaran bagi kita ketika akan memutus satu persoalan. Hakim misalnya, apakah hakim di mana? Apa di Mahkamah Agung atau pengadilan-pengadilan biasa atau pengadilan-pengadilan Mahkamah Konstitusi? Seorang hakim itu berada di tengah. Berada di tengah. Oleh karenanya ketika pengangkatan hakim itu yang ada berbau-bau nepotisme, itu tidak boleh di situ mestinya. Belajar dari ini. Ketika kelak di akhirat pada hari kiamat Allah akan memutus perkara, Allah berada di tengah. Walaupun kepada kaum muslimin Allah tidak memihak ini. Dilihat kebenaran, sisi kebenarannya.
Sisi kebenarannya. Artinya, walaupun itu mengidentifikasi dirinya sebagai kaum muslimin, tapi perilakunya bukan berperilaku Islam, itu juga salah, tidak benar. Tidak benar. Jadi berada di tengah. Allahu yakum, Allah yakum, menghukum atau memutus perkara kelak di akhirat, di hari kiamat, bainakum, berada di antara kalian berdua, yaitu orang-orang kaum musyrikin dan kaum muslimin. Fima kuntum fi taktalifun, di dalam hal kuntum yang ada kalian fihi, di dalam hal itu takhtalifuna, yaitu berselisih pendapat. Berselisih pendapat. Seperti berselisihnya tentang tata cara beragama itu tadi. Kaum musyrikin begini dan kaum muslimin begitu. Nah, nanti Allah yang memutus. Allah yang memutus. Jadi kesimpulannya, di samping melarang Nabi agar supaya tidak memperturutkan perbantahan dan perdebatan mereka, dan ketahuilah bahwa kelak Allah yang akan memutus perselisihan itu. Nah, kalau di dunia kan bisa 1000 alasan dikemukakan, 1000 alasan dikemukakan. Apalagi kalau sudah dimasuki campur baur dengan urusan politik misalnya, semakin runyam. Nah, tapi kelak di akhirat sudah tidak ada intervensi itu, karena Allah yang memutus maha adil dan Allah berada di tengah-tengah di antara mereka. Yang diutamakan adalah tentang kebenaran daripada masing-masing yang berperkara itu, yang berselisih itu. Alam ta'lam annallaha ya'lamu ma fis sama'i wal ard wallahu a'lam bissawab. Kalamun qadimul la yamullu sama'uhu tanazzaha an qawlin wa fi'lin wa niyyati bihi ashtafi min kulli da'in wa nuruhu dalilun li qalbi inda jahli wa hirati faya rabbi batti'ni bisirri hurufihi wa nawwir bihi qalbi wa sam'i wa muqlati wa salli wa sallim ya ilahi ala nabi wa ahlin wa ashabin bihim nil tubuyati wa ya rabbi zidni bihi ilman wa hikmatan bijahin nabi man ja'ana bil hidayati wa ya rabbi waffiqni bitaqwa kaya Allah fa ya rabbi irhamni bihusni khatimati alaihi salatullahi thumma salamuhu